Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Velika akan mewawancarai Om Untung tentang lingkungan alam di sekitar Resinda. Masuk ke pertanyaan. Di sini di pertanyaan pertama, menurut Om Untung, bagaimana kondisi alam di sekitar Resinda? Kalau di Resinda ini secara khusus karena ini komplek ya, dari pertama tuh udah dipersiapin dengan baik oleh developernya. Jadi kayak rumah-rumah tuh udah ada pekarangannya, ada tamannya. Terus di sini juga kebetulan kita kan di taman nih, udah ada lahan hijaunya. Kalau dibandingkan dengan lingkungan lain yang bukan emang direncanakan dari awal, ini sih udah lebih baik gitu, secara keseluruhan ya. Nah, selanjutnya, menurut Om ini kondisi di sekitar Resinda ini membawa dampak buruk nggak sih bagi lingkungan sekitarnya? Kondisi di Resinda ini, Iya, dampak buruk untuk lingkungan sekitar. ya bagi orang-orang juga yang tinggal di sekitar Resinda. Kalau waktu dulu sih yang kita tahu kan karena pembuangan dari Resinda ini masih bergabung dengan di kampung belakang itu, jadi mereka sempat kebanjiran kan. Cuma setelah renovasi kemarin besar-besaran tuh sampai dibikin ada 2 pembuangan, jadi kalau air hujan dari Resinda tuh masuk ke danau dengan dari kampung di belakang itu beda. Sekarang sih udah lebih aman. Oh, jadi udah lebih aman ya? Nah, selanjutnya menurut Om ini yang bisa kita lakukan sebagai warga Resinda supaya lingkungan sekitar ini itu lebih baik gimana? Cara mengana Yang pertama, kalau paling gampang kita buang sampah pada tempatnya. Di sini kan udah desain tempat sampah tuh. Kita kan tinggal ngikutin karena setiap hari itu udah ada diambil dari Resinda, udah ada orangnya sendiri yang ngambil secara bergilir. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kalau kita di rumah di sini kan setiap rumah tuh udah ada lahan pekarangannya, lahan hijau, yaitu dimanfaatkan sebagai lahan hijau, bukan berarti malah terus kita kerasin dikasih ubin akhirnya malah menghilangkan lahan hijau itu. Kalau kita berkurang lahan hijaunya jadi kan lebih panas, mengurangin penghijauan. banyak sampah-sampah di sekitar gitu ya? Berkurang pohon lahan hijaunya. Kalau rumah kan depan ada pekarangan mesti ditaruh pohon kan, tapi kalau nggak dikasih pohon jadinya kan berkurang, jadinya nggak hijau lagi, makin panas. Nah, Om, selanjutnya kalau Om bisa mengulang waktu nih, Om ingin kondisi alam Resinda ini seperti apa? Dan Om ini ngapain supaya hal itu terjadi? Kalau bisa ngulang waktu, Iya. mungkin pemilihan sampahnya lebih bagus lagi ya, karena kalau di sini kan sampah masih campur. Masih ada di sekitar Iya, masih taman banyak juga. gitu, belum terlalu bersih lah. Kalau bisa lebih bersih lagi, terus kayak kita buang sampahnya lebih bisa dipilah-pilah lagi. Jadi sampah anorganik sama organik itu dipisah, biar untuk di pengolahan di sananya lebih gampang lagi. Itu bakal lebih enak lagi sih tinggalnya. Nah, harapan Om untuk anak SMP Kneti Slamet Riyadi dalam masalah ini apa? Kalau ngikut materi APP di bulan ini, itu kan ekonomi ekologis, artinya kita bisa melakukan satu hal walaupun itu kecil. Contoh paling gampang, misal mungkin kemana-mana nih, jangan pakai air dalam kemasan, pakai tumbler, itu udah mengurangi sampah. Yang pertama. Terus Mengurangi penggunaan plastik. penggunaan plastik ya, walaupun ada satu pendapat plastik itu kan bisa didaur ulang, betul. Cuma kalau makin banyak kan tetap aja memperbanyak sampah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita bertransportasi di lingkungan komplek ini, kadang-kadang ke Indomaret aja ke depan naik mobil, naik motor, itu kan udah nambah emisi kan. Ya, diusahakan kalau yang deket-deket nggak terlalu jauh ya jalan kaki aja atau naik sepeda, itu udah mengurangi emisi karbon. Bagus sih, Gitu. olahraga juga kan sekalian. Iya. Nah, pendapat Om ini tentang rumah-rumah atau gedung-gedung kaca yang menyebabkan suhu di bumi ini meningkat, kayak global boiling itu, sedangkan rumah kaca ini manfaatnya juga banyak buat tumbuhan. Itu kalau dibilang kayak paradoks. Jadi satu sisi dia punya manfaat, tapi satu sisi juga punya Dampak negatif. itu. Mungkin kalau kedepannya bisa, kalau sekarang sih mungkin belum tahu ya, kalau kedepan mungkin bisa ada solusi lain yang lebih berimbang lah gitu. Memang sih rumah kaca tuh efeknya gede banget sih kepada global warming. Iya. Kayak bisa buat lingkungan sekitar jadi lebih panas juga. Iya, lingkungan panas. Ya kayak sekarang kan udah panas banget Iya, ini. Rata-rata suhunya 38, 39. Bahkan kemarin tuh sempat dibahas kalau kita nggak melakukan apa-apa tuh ada tuh di Mata Najwa tahun 2050 bisa beberapa titik di bumi itu sampai 60 derajat. Nah, selanjutnya Om, karena udah banyak nih bangunan-bangunan yang dilapisi oleh kaca, rumah kaca seperti itu,
Untuk mengurangi peningkatan suhu udara, tidak mungkin merubuhkan bangunan-bangunan tersebut kan. Nah, membuat bangunan yang lebih ramah lingkungan. Gimana tuh caranya? Membuat bangunan lebih ramah lingkungan, mungkin ya kalau bisa itu kayak rumah. Kalau rumah sekarang kan lebih pembangunannya lebih model tertutup, kurang ventilasi. Mengandalkannya apa? AC. Iya, Bener mengandalkan nggak? AC. Karena kalau nggak pakai AC nggak dingin. Mungkin ada solusi lain kalau rumah itu dibikin lebih bagus ventilasinya, terus dia tingkat plafonnya lebih tinggi, jadi nggak terlalu panas. Jadi mengurangi pemakaian AC itu salah satu hal kecil tapi bisa berdampak juga. Gimana perasaan Om jika bekerja sama bergotong royong dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca atau peningkatan polusi? Coba ulangi pertanyaan. Gimana perasaan Om jika dapat bekerja atau bergotong royong dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca atau peningkatan polusi? Ya pasti seneng sih, karena kan kita berpikir hidup bukan cuma buat sekarang kan, tapi kalau kayak udah seumuran saya tuh mikirnya tuh untuk anak cucu gitu. Kalau sekarang kita nggak berpartisipasi dalam mengurangi emisi rumah kaca dan karbon, nanti kembali lagi ke tadi yang seperti bahas 2050 mungkin dunia akan lebih panas, nggak bisa buat hidup lagi gitu. Selanjutnya Om, perbedaan lingkungan Resinda sama lingkungan di sekitar atau di pedesaan gitu. Kalau di pedesaan udah pasti mereka lebih asri karena Ya, lahan hijau lebih asri, banyak kan. terus lebih adem juga pastinya. Iya, walaupun di sini sudah ada pembagian. Kalau bisa di perumahan tuh pembagiannya 40-60, 40 lahan hijau, 60 untuk dihuni. Nah, tapi kembali ke tadi, kalau rumah yang udah dikasih pekarangan dikurangin pekarangan, artinya kan lahan hijau berkurang. Pasti lebih panas dibandingin di pedesaan. Kalau pedesaan kan bisa rumah-rumah sana kan 80% lahan hijau, rumahnya kecil, ini ya gede pekarangannya. Itu pada pasti lebih enak, suhunya lebih dingin dibanding di sini. Nah, apa yang Om bisa amati tentang perubahan cuaca lingkungan di Resinda? Kalau dari dulu sampai sekarang nih sebenarnya. Kalau dulu ya tidur mungkin nggak perlu pakai AC. Kalau sekarang panas kan harus pakai AC kan. Itu udah menggambarkan bahwa suhu sekarang tuh udah nggak sedingin yang dulu, lebih panas. Kalau di puncak gitu mah tetap dingin ya? Nggak, di Bandungnya sekarang panas, nggak sedingin dulu. Apalagi di sini Karawang kan lebih panas suhunya secara kota kan dibanding Bandung. Mungkin segitu saja pertanyaan dari kami Om. Terima kasih sudah menjawab dan maaf kalau misalnya ada salah kata ya. Siap, sama-sama, semoga bisa membantu. Ya. Sekian, terima kasih. Dadah. Dah.